hari Kamis ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap duduk yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Kemarin hujan ya, terus pagi-pagi juga sudah agak gerimis, tetapi kalian tetap masuk sekolah dengan penuh semangat. Bagaimana perasaannya hari ini sebelum kita akan belajar? Ada yang sedih tidak? Tidak. Semuanya senang? Baik, semuanya sudah terlihat gembira. Baik, nah hari ini sebelum kita belajar agar kita lebih semangat lagi, mari sekarang kita semuanya berdiri. Kita semuanya berdiri. Kita akan melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih siap dan lebih semangat untuk memulai belajar pada hari ini. Semuanya siap? Siap. Kita dulukan gerakannya. Maka kita sudah siap untuk belajar. Semuanya sudah siap untuk belajar? Baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 ke pembelajaran 2, usaha di sekitarku. Nah, pada kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah kita akan memahami reklame dan yang kedua membuat reklame. Tujuan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, nanti kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri poster. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat merancang satu poster sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Nah, nanti bagi siswa yang kemarin sudah dipetakan, ada yang suka melihat video, ada yang suka membaca. Nah, Pak Guru juga sudah menyiapkan materinya. Silakan diperhatikan dengan baik. Akan bisa membacanya dan mengikuti yang disampaikan di dalam poster. Dengan kata lain, kalimat poster merupakan suatu ajakan, biasanya mengajak ke arah kebaikan. Tadi publik, menjadi perhatian masyarakat, mengajak khalayak ramai untuk melakukan sesuatu, dan untuk komersial itu seperti poster memakan suatu jenis makanan. Ya, baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran, kemudian juga sudah ada beberapa yang membaca materinya ya. Baik, nah sekarang kita akan berdiskusi dengan kelompok. Kelompok diskusinya seperti yang sudah dibentuk kemarin ya. Baik, maka sekarang kita akan duduknya secara berkelompok. Kalian silakan berdiskusi dengan kelompok, silakan saling dibagi tugasnya agar semuanya bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing.
bergantian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ketika nanti ada temannya yang sedang menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, kalian harus apa? Harus mendengarkan, harus menghargai temannya ketika temannya sedang berbicara. Sampai di sini paham tidak? Bagus. Baik, kita mulai saja untuk presentasi hasil diskusi secara bergantian. Pak, apa yang dimaksud dengan poster? Poster merupakan alat komunikasi yang terdiri dari gambar, tulisan atau kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Poster biasanya dipasang pada tempat Mudah untuk diingat. 3. Jenis huruf yang dipakai harus jelas dan mudah dibaca. Suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat senam. Antara lain A. Poster propaganda mempunyai tujuan untuk mengembalikan semangat membaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam Sudah dipresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Bagus, kalian sudah menghargai teman kalian yang sedang berbicara di depan kelas. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Baik, dengan sikap kita menghargai teman, itu akan menjadi hubungan yang lebih baik antar teman, lebih akrab ya. Dengan sikap menghargai, kita dapat menumbuh rasa persatuan dan kesatuan. Baik, tadi kita sudah melakukan serangkaian kegiatan agar sekarang kita lebih fresh lagi, lebih fokus lagi dengan tujuan belajar kita. Maka Pak Guru akan mengajar kalian untuk melakukan satu kegiatan yang akan merefresh pikiran kita. Baik, sekarang semuanya silakan fokus duduk, tangannya di atas meja. Baik. Pak Guru akan memperdengarkan sebuah instrumen musik untuk kalian. Kalian dengarkan, kalian resapi, dan nanti kalian ikuti apa yang Pak Guru katakan. Paham sampai di sini? Paham. Baik, sudah siap? Siap. Baik. Sekarang silakan semua tangan di atas meja. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Tarik nafas kembali yang dalam. Tahan. Hembuskan secara perlahan. Ya, baik, sudah. Silakan buka mata kalian. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Lebih tenang? Baik, yang kalian rasakan menjadi lebih tenang dan menjadi lebih fokus dengan tujuan belajar kita. Nah, baik. Karena kalian sudah lebih tenang, kemudian juga sudah semakin fokus dengan tujuan untuk pembelajaran pada kegiatan hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang poster, pengertian poster, ciri-ciri poster yang baik, dan macam-macam poster. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan praktek. Kita akan membuat satu rencana atau desain poster. Nah, dalam membuat desain poster ini, Pak Guru memberikan kebebasan kepada kalian, dalam hal memilih tema. Tema yang kalian buat silakan disesuaikan dengan minat kalian masing-masing. Kemarin sudah Pak Guru kelompokkan, ada yang minat di bidang apa kemarin? Olahraga, di bidang kesenian, dan satu lagi di bidang apa kemarin ya? Di bidang sains. Nanti yang di bidang olahraga silakan membuat dengan tema olahraga. Yang di bidang sains silakan membuat bidang sains. Yang di bidang kesenian membuat poster kesenian. Seperti itu. Dan sebagai kegiatan
kegiatan untuk melatih tanggung jawab anak-anak, maka nanti Pak Guru memberikan waktu yang selembar-lembarnya untuk anak-anak. Silakan kalian membuat poster, bebas nanti membuatnya, tetapi jangan lupa kalian harus menyelesaikan poster tersebut sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Nanti hari ini selesai ya posternya ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita langsung menyiapkan alat dan bahan untuk membuat poster. Baik, silakan kalian berkreasi sekreatif kalian dalam membuat poster. Ingat ya, perhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat poster. Kalian membuat poster harus sesuai dengan ciri-ciri poster yang tadi sudah kalian pelajari. Besok kita akan memajang poster kalian di kelas agar dapat dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Berarti hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja ya? Apa? Belajar poster, ciri-ciri poster, apa lagi? Macam-macam poster. Sudah jelas belum? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Jika sudah paham, maka kegiatan kita selanjutnya adalah evaluasi. Nah, silakan semua buku ditutup. Pak Guru akan memberikan soal evaluasinya. Semua buku ditutup. Disiapkan alat tulisnya. Baik, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Silakan nanti dikerjakan. Jangan lupa dituliskan nama dan nomor absen kalian. Nah, ini pertanyaannya. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri poster, yang mana? Tadi sudah dijelaskan ciri-ciri poster. Ada yang memakai bahasa yang bersifat ajakan, kalimat tertata dengan baik dan rapi, bahasa berbeda. Sudah selesai ya? Silakan dikumpulkan, katakan jawabannya. Kalau bisa dikatakan, ayo kumpulkan. Kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan pada hari ini dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Pak Guru juga ingin tahu hal menarik apa yang kalian dapatkan sepanjang hari ini. Dan Pak Guru juga ingin tahu harapan kalian terhadap pembelajaran berikutnya itu seperti apa. Untuk itu Pak Guru akan memberikan lembar refleksi ini. Silakan anak-anak nanti menuliskan perasaannya, kemudian hal menarik yang dipelajari pada pembelajaran hari ini, dan juga harapannya untuk pembelajaran berikutnya. Jelas anak-anak? Silakan isi.
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saatnya kita pulang. Ada salah satu yang menyiapkan? Baik, yuk Asik, silakan disiapkan. Tempat duduk, siap, Pak. Sudah, dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, selamat siang dan selamat pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid, maka ditemukan beberapa kesulitan dalam memilih dan memposisikan langkah-langkah kegiatan berdiferensiasi dan penggunaan keterampilan sosial emosional yang tepat pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain itu juga, pertimbangan waktu efektif dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhitungkan. Kegiatan pertama yang dilakukan seorang guru dalam mengintegrasikan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah pemetaan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup, misalnya secara rutin, kemudian terintegrasi dalam pembelajaran, dan juga protokol. Secara rutin, misalkan pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, misalnya kegiatan lingkaran pagi atau circle time. Kemudian terintegrasi dalam mata pembelajaran, misalkan melakukan kegiatan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. Dan yang ketiga tadi adalah protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau keadaan tertentu. Ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, maka perlu mempertimbangkan manajemen waktu dan pemilihan metode keterampilan sosial emosional yang tepat dan efektif, tanpa mengabaikan komponen pembelajaran yang lain seperti penguatan dan konfirmasi kepada murid mengenai ketercapaian pemahaman pengetahuan yang disampaikan. Ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional, murid merasa senang karena kebutuhan belajar mereka telah terpenuhi. Saya sebagai guru pun juga merasa senang dan bangga. Harapan saya ke depannya adalah ingin terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai calon guru penggerak, tentunya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar murid. Kemudian dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan menerapkan 5 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kesadaran diri, yang kedua kompetensi pengelolaan diri, yang ketiga keterampilan relasi, yang keempat keterampilan sosial, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi dari saya, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten.